ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali saya bersama Buya Risman. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau adalah wakil ketua tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga wakil ketua majelis dakwah Komisi dakwah. komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia. Itu jabatan beliau dalam organisasi yang tentu saja perannya cukup berpengaruh di tengah-tengah umat di dalam memperbaiki umat, karena keduanya adalah alat dakwah. Seperti kita ketahui, di tengah-tengah masyarakat Islam sekarang ini digoncang dengan prahara fitnatul wahabiyah. Jadi fitnatul wahabiyah sebenarnya itu, kalau saya tanyakan kepada beliau ini, Buya Risman, sebenarnya apa sih Wahabi sehingga membuat banyak orang ketakutan, Buya? Jadi bisa Wahabi fobia ya. Ya, Wahabi fobia. Ya. Ada semacam ketakutan terhadap Wahabi ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Ya tentu kita lakukan kajian-kajian ini adalah dalam rangka supaya ini kita bebas dari fitnah ya. Kita ini mencoba menjelaskan beberapa hal yang kemudian kita jangan sampai kemudian menjadi terpolarisasi. Saya melihat ini sebuah strategi juga, ada grand design. Kita ini dipolarisasi menjadi berbagai macam-macam kelompok dan faham aliran, sehingga ada yang Wahabi, ada yang macam-macam lah gitu, sehingga itu menjadi sebuah dijadikan branded, dan itu kita menjadi menjadi seolah-olah kita ini terkotak-kotak itu. Jadi akhirnya ketika umat Islam sudah terpolarisasi dengan kotak-kotak yang banyak itu, menjadi firaq-firaq, menjadi firqah-firqah, maka umat Islam yang mayoritas akan menjadi lemah, yaitu. Tujuannya kira-kira apa tadi? Tujuannya ya bagaimanapun untuk memecah belah umat Islam. Ya artinya untuk memecah belah agar kita ini kalau kita lihat dari perspektif segi bangsa, ya tentu bagaimanapun umat Islam ini jangan menjadi umat yang kuat gitu. Sebenarnya gerakan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa kontennya, Bu? Nah, kalau kita lihat sebetulnya ya, kalau kenapa misalnya ini menjadi sebuah perhatian yang cukup besar, karena memang pada saat ya ketika masanya Muhammad bin Abdul Wahab itu melakukan gerakan-gerakan Puritan, pemurnian Islam itu, memang kalau saya jujur kita lihat bahwa di Saudi Arabia sendiri, termasuk juga di pusat Islam, katakanlah di Makkah Al-Mukarramah itu kan terjadi keadaan-keadaan yang katakanlah sudah mulai terjadi hulu yang luar biasa, kemudian situs-situs Islam itu yang berlebihan sudah jadikan tempat-tempat keramat di mana orang melakukan kegiatan berdoa dan meminta kepada itu kan terjadi, dan kalau kita lihat dari segi ibadah, kita mengetahui dalam sejarah bahwa pada waktu itulah ya klimaks bahwa di Mekah itu terjadi di Masjidil Haram sini itu ada mazhab yang tidak berbagai macam mazhab, dan masing-masing punya imam, dan masing-masing itu ada tidak satu seperti sekarang. Semacam murabinya masing-masing. Masing-masing. Misalnya sekarang kan kita orang ke Mekah yang jutaan sekarang ini kan itu kan satu imam.
Satu imam itu. Dulu enggak satu imamnya. Pada waktu pertama ya ada gerakan ini ya, tentu kalau kita telusuri ini kan ada kolaborasi ya, kolaborasi antara Muhammad bin Wahab yang melakukan gerakan reformasi dalam soal katakanlah purifikasi ya, pemurnian akidah, ibadah dan macam kembali pada Quran dan Sunnah, itu dengan Ibnu Saud yang waktu itu yang kembali membangkitkan ke apa, katakanlah kemuliaan bangsa Arab menjadi apa, menyatukan Arab itu ya. Kemudian yang kita kenal sekarang menjadi Saudi Arabia, itu kan memang apa, menjadi satu bangsa yang kuat lah gitu. Jadi tapi kalau kita lihat ini, kalau Muhammad Wahab bukan di luar pemerintah, dia ada menjadi mitra ya. Ya istilah apa? Istilah MUI sekarang ini sadiqul hukumah ya. Dia mitra pemerintah begitu. Berarti masuk dalam kategori pemahaman Majelis Ulama Indonesia. Iya, artinya dia punya sadiqul hukumah, dia bukan bohong, dia bukan menentang pemerintah, dia adalah bekerja sama dengan pemerintah Ibnu Saud waktu itu untuk melakukan berbagai upaya-upaya pemurnian, terutama ya tentu fahamnya apa doktrin-doktrinnya dari Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Abdul Wahab, dan kemudian eksekusinya tentu dari pemerintah ya, karena yang punya kekuasaan adalah pemerintah, dan ini komitmen mereka dalam kerjasama bagaimana membersihkan Saudi Arabia itu dari berbagai. Ini sementara dengan rasa ketakutan yang tercipta di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia. Kira-kira untuk membenahi mereka dari ketakutan-ketakutan seperti itu, apa yang kita pakai untuk mempersepsikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang dai, seorang mubaligh, seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang sebenarnya tujuannya adalah purifikasi tadi, pemurnian tauhid misalnya. Nah, sementara sebagian orang tidak menerima itu, Bu ya. Gimana ini? Ya, sebenarnya kan begini, kalau kita lihat di antara yang sangat menentang ya gerakan purifikasi yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Wahab, terutama menghabiskan situs-situs sejarah itu kan diantaranya dari kelompok Syiah. Karena mereka biasa datang ke sana, mereka bisa mengunjungi dan mengunjungi tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh apa mereka, Syiah, kelompok mereka. Dengan dihabiskan itu ya mereka tidak punya lagi tempat-tempat yang seperti itu. Kalau dikaitkan dengan perjuangan Muhammadiyah dulu gimana? Kalau sebetulnya kalau kita lihat Muhammadiyah itu memang dalam sejarah yang kita ketahui ya, Muhammadiyah yang kita ketahui ini. Kalau kita dari orang-orang tua, tokoh-tokoh kita yang kita lihat, Muhammadiyah itu kan gerakan pemurnian akidah itu. Jadi prinsip Muhammadiyah itu kan yang selalu slogan itu ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah ya. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan juga kalau kita lihat dari Muhammadiyah itu sendiri, kalau kita lihat indikator utamanya ya, disebutkan perserikatan ini bernama Muhammadiyah, ada gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf munkar, tajdid, dan bersumber pada Al-Quran Sunnah itu. Jadi Muhammadiyah ini ada sebuah perserikatan, dia adalah merupakan gerakan Islam yang melakukan dakwah, amar ma'ruf munkar, tajdid, bersumber pada Al-Quran Sunnah. Itu prinsip, itu merupakan sudah, itu di dokumen resmi kata Muhammadiyah itu ditegaskan, di anggaran itu dibunyikan. Jadi artinya apa? Muhammadiyah itu gerakan Islam. Kita bukan gerakan yang merujuk kepada satu mazhab tertentu, tapi malah kita betul-betul gerakan Islam yang tidak mengikatkan diri kita kepada satu mazhab. Maka kita sering menyebut Muhammadiyah itu bukan tapi bermanhaj. Muhammadiyah bukan menolak mazhab, tapi Muhammadiyah menghormati dan menerima semua mazhab dan menjadikan itu referensi. Artinya bisa menerima dan bisa menolak. Artinya ketika satu hal misalnya Muhammadiyah misalnya mungkin lebih menerima ijtihadnya katakanlah Imam Malik, tapi mungkin pada masalah lain
apalagi di Indonesia ini banyak yang Syafi'i misalnya. Tapi di sisi lain juga bisa Hanafi, bisa jadi dan juga ulama lain. Jadi Muhammadiyah tidak mengikatkan dirinya kepada salah satu mazhab tertentu. Kalau membaca itu dulu, ya, ini tulisan dari orang kita sendiri, ya, tulisan dari orang kita sendiri yang kita kenal, beliau ini intelektual, namanya Najib Burhani, ya. Beliau seorang doktor gitu ya. Jadi pernah menulis di dalam artikelnya kalau pernah ada pernyataan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, candanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan di Mekah waktu masih sama-sama di Mekah. Nah itu tertulis di dalam bukunya beliau. Dan ente kalau pulang ke Indonesia kelak jadi Wahabi. Itu. Nah, melihat pernyataan seperti ini, apakah kemudian Muhammadiyah ini identik dengan Wahabi? Nah, jadi saya begini, ini kalau kita ini kan kabar ya, kabar ya, ini kan tidak bisa jadi hujjah. Validasinya kan ini kapan, dengan siapa itu, siapa yang mendengar? Jadi ini apalagi ini canda ini. Jadi menurut saya itu tidak menjadi hujjah, tidak bisa menjadi hujjah karena ya yang jelas ini pernyataan kabar ini boleh jadi ya, boleh jadi enggak. Kabar burung. Jadi ini tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi sebuah patokan kita untuk menilai Ahmad Dahlan itu seperti apa. Memang seperti yang diprediksi ya oleh Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa dia akan jadi seorang Wahabi. Apalagi canda. Dan itu pun juga kapan? Waktu itu kan belum ada teknologi rekaman, siapa mau nulis segala macam kan begitu. Jadi itu memang hal seperti itu mungkin sangat tidak rasional, sangat tidak ilmiah kalau itu dijadikan sebagai dasar pemikiran ya, sebagai dasar pemikiran. Menurut saya ya bisa jadi begitu, bisa enggak itu. Tapi kemudian kita lihat bahwa ketika itu memang terjadi ya, memang euforia gerakan pemurnian itu terjadi di Mekah. Di Saudi Arabia memang ketika beliau itu sedang menuntut ilmu di sana, dan mungkin tidak juga di beberapa seperti di Mesir juga terjadi pergolakan pemikiran seperti itu, ada upaya-upaya yang betul-betul mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Saya pikir itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang mustahil ya, bahwa gerakan-gerakan yang terjadi di Saudi Arabia kemudian mempengaruhi semangat ya, memotivasi semangat jihadnya, semangat dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan kemudian ketika dia kembali ke Indonesia dan hal-hal serupa mungkin dalam bentuk berbeda juga juga terjadi gitu. Artinya makanya di Muhammadiyah ini dikenal dulu dengan gerakan Muhammadiyah itu anti TBC. Taklid, ada yang mengatakan taklid, tapi ada yang malah kepada itu taklid bid'ah dan khurafat. Lebih taklid ini kan musuh yang paling berbahaya itu taklid. Karena taklid itu adalah ketika orang sudah bertaklid, sudah artinya mau ngikutin, ya, tidak mau belajar dan mau menerima apa saja orang yang dia percaya, orang yang dianggap katakanlah orang yang dia kagumi, maka taklid itu membuat orang tidak mau berpikir. Taklid ini sama nggak dengan cuci otak ini? Ya artinya begini, cuci otak itu kan proses doktrin ya. Tapi kemudian taklid itu kan ada penyerahan diri, pikiran kepada orang lain ya. Dia kalau cuci otak itu kan memasukkan doktrin. Doktrin dimasukkan itu yang kita kan brainwashing kan. Dimasukkan doktrin lalu kemudian dia ngikutin apa aja. Tapi sebetulnya kalau kita lihat pada masa itu bukan karena doktrin, tapi karena orang belum banyak belajar. Ya ketika orang misalnya menganggap seseorang itu orang yang ahli, orang yang berilmu, orang yang dianggap sebagai panutan, mereka mempercayai apa saja. Pokoknya kalau dia ngomong ya udah selesai. Itulah yang dikatakan taklid. Mirip doktrin. Nah, doktrinnya taklid itu kan sesuatu yang menerima perkataan tanpa dalil kan gitu. Tapi kenyataannya kan memang
terjadinya kemunduran dalam Islamnya akibat taklid, Buya. Iya, artinya taklid itu kan sebetulnya menjadi hijab untuk orang untuk ilmu. Orang kalau sudah taklid kan tidak perlu berilmu lagi. Orang ya udah misalnya. Soalnya ada begini, Buya. Kalau ente katanya, kalau ente itu langsung berbicara Al-Quran, berbicara hadis Nabi, itu termasuk perbuatan dosa katanya, Buya. Nah, yang benar itu harus ikut mazhab. Nah, bagaimana, Buya? Jadi sebenarnya begini, kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu kan, katakanlah misalnya ketika Allah SWT dalam surah Al-Qamar itu kan menjelaskan kan bahwa Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudakkir. Allah mengatakan Quran itu Allah mudahkan untuk dipelajari, untuk difahami. Kenapa kalian tidak mau belajar? Ini kan 4 kali itu. Dalam satu surah itu 4 kali Allah SWT mengatakan begitu. Bahwa artinya bahwa semua kita ini ada Allah memerintahkan setiap orang untuk mau belajar Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 itu Allah mengatakan gini. Apa namanya? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Itu kata Allah SWT, sungguhnya orang-orang yang kami beri kitab, kemudian yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benar membaca, maka Allah mengatakan ulaika yu'minuna bih. Mereka lah yang diklaim Allah sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran. Artinya apa? Jadi orang yang dianggap, yang diaku oleh Allah beriman dengan Al-Quran itu orang yang menerima kitab, kemudian dia membaca dengan sebenar membaca. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan itu yattabi'una haqqa ittiba'i. Mereka yang mengikuti Al-Quran dengan sebenar mengikuti. Artinya apa? Dia tidak mungkin bisa mengikuti Al-Quran tidak memahami Al-Quran. Sehingga dalam kaidah itu dikatakan al-amru bi syai' amrun biwasailih. Perintah dengan suatu, perintah dengan jalan-jalannya. Ketika ada perintah untuk mengikuti Al-Quran, artinya juga dia perintah untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga dalam Al-Quran itu sebetulnya tidak ada ayat afala tafassaru Al-Quran, tapi afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran? Oleh karena itu sangatlah tidak benar ketika ada orang menakut-nakutin orang untuk belajar Al-Quran. Kalau tidak begini nanti satu ayat masuk neraka. Padahal ayat Rasulullah tadi baru ada Qori internasional sini berceramah katanya itu orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapat ajrani dua pahala karena ada jihadnya untuk bisa baca Al-Quran. Jadi kalau ada orang nakut-nakutin orang supaya jangan baca Quran karena ini takut salah, takut dosa, ini enggak benar. Ini berarti menjauhkan orang dari Al-Quran. Akhirnya diganti dengan kitab-kitab lain. Kitab lain. Padahal sekarang ini kalau apa yang Allah katakan Al-Quran itu kan sebetulnya terbukti, Pak. Bagaimana? Kalau saya mengatakan Al-Quran itu Allah sudah mudahkan untuk diakses. Diakses untuk dipelajari. Tidak ada lagi alasan orang hari ini, saya tidak bisa baca Quran. Oh ya, dulu itu ada, Bu, yang namanya Ahmad Wahid. Ahmad Wahid ini menulis sebuah buku pergolakan pemikiran dalam Islam. Nah, orang ini sebenarnya liberal gitu. Lahirnya gagasan liberal itu karena terlalu banyak membaca pertentangan perselisihan dalam Islam itu tadi. Sehingga berprinsip bahwa Islam ini mengajarkan pergolakan pemikiran. Ya, mungkin salah satunya dengan cara kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu termasuk yang terbaik, Bu, ya. Menghindar dari pergolakan tadi. Jadi sebenarnya begini, memang Al-Quran maupun As-Sunnah itu kan ada yang memang ada yang disebut dengan dia sebagai qat'iyul dilalah, tapi juga qat'iyul makna. Qat'iyul makna itu yang maknanya jelas dan bisa difahami dengan cepat gitu. Oleh siapapun, misalnya ketika kita baca misalnya surah Al-Baqarah misalnya dari hudal mutakin sampai apa kan jelas ciri-cirinya orang yang beriman gaib, yang berikan sholat, yang berikan zakat dan segala macam dan yakin dengan akhirat. Kan itu jelas, tidak perlu juga kita harus ini bagaimana pendapatnya, tidak perlu kan? Iya. Itu yang qat'iyul dilalah, qat'iyul makna. Tapi juga ada yang qat'iyul dilalah tapi dzanniyul makna, artinya itu maknanya bisa difahami oleh orang yang sering menimbulkan fikih itu dzanni. Ada ilmunya seperti aula mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan, itu menimbulkan ya ada yang interpretable gitu. Ada yang mengatakan ya asal tersentuh batal wudu seperti Syafi'i misalnya. Seperti Imam Malik mengatakan bukan begitu, dan Imam Malik mengatakan mubasyarah
Mubasyarah itu ya awal-awal itu karena itu babnya itu bab yang suami istri. mufa'adah gitu, ya bab mufa'adah itu hubungan intim. Koitus. Iya itu yang maksudnya aula mastumun nisa itu karena lamata itu babnya bab mufa'adah gitu. Jadi itu kan itu memerlukan orang yang berilmu. Itu barangkali tidak mungkin ada orang-orang biasa saja tapi kalau ini masalahnya tujuan, kalau kita lihat fikih ini kan melahirkan pemahaman yang berbeda-beda, Bu ya. Sehingga seringkali yang muncul tadi itu ya inilah sebenarnya memang disitulah Allah SWT ingin menunjukkan keluasan ilmu. Bahwa dengan banyaknya faham-faham, banyaknya penafsiran semacam itu bukan, itu adalah mengembangkan wawasan pengetahuan, memperluas. boleh nggak menyesatkan satu kelompok di sini? Enggak, ada. Itulah yang ada kode ijtihad kan. Yang mengatakan al-ijtihad itu lah yang qadul ijtihad. Ada sesuatu yang sifatnya interpretable. Interpretable artinya yang katakanlah yang di situ ada ihtimaliyat, ada kemungkinan-kemungkinan. Dan itu memang diberikan disitulah Al-Quran memberikan dorongan untuk manusia lebih mendalami, lebih berpikir. Jadi artinya ketika ada perbedaan dan memahami, ya itu ada sesuatu yang menunjukkan keluasan Al-Quran. Jadi artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim seperti inilah maksud Quran. Menurut dia itulah yang maksud adalah, tidak bisa. Tidak ada klaim kebenaran, karena itu adalah kebenaran itu dari Allah SWT. Al-haqqu mir rabbik fala takun minadh dhalin. Bahwa kemudian Al-Quran itu benar, oke. Tapi bahwa kemudian penafsirannya itu bisa saja interpretable itu. Bagaimana menghadapi kelompok asobiyah, Bu ya? Ini kan banyak sekali. Ini kan kalau sudah takdir pasti asobiyah. Ya, kan? Itu pasti, Bu ya. Sementara dalam sebuah hadis itu diterangkan man qatala asobiyah mata jahiliyah. Mata jahiliyah. Ya. Gimana nih, Bu? Jadi sebetulnya begini, ini yang perlu kita pertama dulu kita harus pahami bahwa Islam itu adalah agama Allah SWT. Jadi bukan agama milik dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya Allah SWT inna dina indallahil Islam. Agama Islam itu agama Allah, dinullah. Bukan dinul kaum, bukan dinul kaum. Bukan agama budaya. Mungkin kalau agama lain bisa orang mengatakan dia bisa tafsir ini yang penting, karena itu agama kaumnya. Tapi ini dulu agama Allah. Agama Allah yang Allah sendiri yang paling tahu, dan oleh karena itu Allah utus rasul untuk menjelaskan ini. Ya, jadi makanya oleh karena itu ketika kita memahami Al-Quran dan birokrasinya itu ya pertama kita cari dulu lah Al-Quran itu ditafsirkan Quran, ya. Itu yang disebut dengan tafsir yang maksur. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, kan itu Allah sering bertanya misalnya wa ma adrakama, apa yang kau ketahui tentang misalnya sesuatu gitu. Misalnya Allah mengatakan al-haqqah wa ma adrakamal haqqah. Itu kan dijelaskan oleh Allah, artinya tafsir ayat bil ayat. Seperti juga Allah mengatakan misalnya fawailil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa yang sholat itu? Alladzina hum as-salatim sahun, yang mereka lalai sholatnya. Siapa? Ada badal bayanya. Badal bayanya alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi itu namanya tafsir ayat itu maksud. Tapi ketika memang tidak bisa difahami, artinya tidak bisa kita ketemu, maka nanti tafsir bil hadis, bil sunnah. Tanya, lihat hadis yang menjelaskan itu. Nah kemudian kalau tidak juga, maka tafsir dengan ijtihad, dengan apa itu yang dimaksud Rasulullah waktu mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal kan sekarang, waktu ke Yaman itu. Mu'adz bin Jabal ditanya, kamu sana nanti mungkin mengapa dengan Quran yang kita belah? Kalau tidak kita belah dengan sunnah, kalau tidak dengan bil ijtihad, dengan ijtihad gitu. Jadi kalau model Muhammad kembali berkoordinasi itu birokrasinya di atas. Kalau ada sekarang misalnya pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tidak bermazhab sesat, itu dasarnya lupa. Ada dasarnya apa? ini yang marah sekarang, Bu. Dasarnya apa? Tentu apalagi kalau menyesatkan orang, mengatakan orang sesat kan harus ada dasarnya. Ya, pokoknya yang dia katakan dalam
saya dengar itu di YouTube ya. Ya, ya. YouTube ini Buya, kadang-kadang YouTube ini kayak apa ya? Jadi begini, mengatakan orang sesat atau orang hafal itu kan harus dengan dalil. Jadi misalnya kalau misalnya saya tanya, kalau begitu tentu harus ada misalnya dari Quran apa yang mengatakan, misalnya dari hadis apa. Kalau misalnya tidak ada dalilnya, lalu apa dasarnya? Padahal para imam tidak mau dijadikan mazhab itu. Nah, ini seperti Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Semua adalah tuqalidun segala macam itu kan begitu. Iya, terkait dengan taklid tadi itu. Ya, taklid itu kan berarti artinya tidak ada satu imam pun yang membolehkan taklid gitu kan, kecuali ya ada mengatakan ya misalnya seperti Utsaimin juga pernah mengatakan begitu ya, kalau misalnya orang awam yang dia tidak mungkin tidak sempat belajar untuk hal tertentu dia mungkin boleh Kan mengikuti. tetapi kan tidak boleh dibuat awam gitu. Jangan jadi awam abadi. Ya, awam abadi. Misalnya orang harus belajar kan. Jadi jangan awam itu difahami orang awam menjadi predikat yang tetap ya. Iya. Awam sepanjang masa. Orang awam itu harus belajar. Kita Ini itu belajar. alasannya awam, kita orang awam kadang-kadang Buya. Iya. Sebetulnya memang sebetulnya tidak boleh juga. Awam itu kan orang umum, orang kebanyakan. Kita kan tidak boleh jadi orang kebanyakan. Kita ini kan harus orang yang belajar. Maka Rasulullah sendiri saya mengatakan itu ya, makanya kita ini Allah mengatakan yang terbaik itu orang yang belajar Quran. Ya. Nah, kalau ada pendapat sekarang Buya, misalnya Nabi sekarang sudah tidak ada. Jadi kita harus wajib bermazhab. Itu alasannya Buya. Gimana Buya? Ya, yang mengatakan wajib itu siapa? Itu dulu pertanyaannya. Apakah pernah ada Al-Quran mengisyaratkan? Ya, kalau istilah nubuatkan dan menubuatkan misalnya nanti kalau saya nggak ada misalnya kamu harus ngikutin salah satu ulama, ada nggak? Yang ada cuma alaikum bisunnati. Waalaikumsalam. Jadi oleh karena itu memang tidak ada dalilnya. Cuman kalau orang pendapat seperti itu ya mungkin kalau dia dalil ya boleh aja lah dia mendapatkan. Tapi sebagai tentu kita berangkat dari pemahaman Al-Quran Sunnah, tentu kita harus Apa itu? Hadisnya gimana itu? Taraktu fikum. Itu kan itu ya, taraktu fikum amroin kan. Mantamasaktum bima, intamaksum bima, Dan tadi itulah Al-Quran, kitabullah sunnati. Kan itu. Jadi itu kan yang lebih kuat kan. Iya. Nah, bagaimana kita kembali belajar. Kembali ya belajar Quran dan As-Sunnah. Karena imam-imam itu tidak kembali kepada mazhab. Mereka tidak punya mazhab itu Enggak, imam-imam. ya kalau kita ke Syafi'i, mazhabnya apa? Iya, mazhabnya apa Imam Syafi'i itu? Apa ke mazhab Malik? Enggak kan? Walaupun gurunya Imam Malik. Iya. Ya. Malah gurunya itu banyak itu. Banyak. Menurut satu riwayat tuh Imam Abu Hanifah saja gurunya 8.000 orang. 8.000 Lalu orang. takut kepada siapa coba? Ya, kalau Imam Syafi'i kan dia belajar tentang satu hal, dia dengar ada guru yang dia datangi banyak guru, ya kan istilah talaki ya. Iya, talaki. Dengan Juga. talaki. Jadi kalau begitu kan banyak. Jadi sebetulnya belajar bukan berarti kita harus mengikatkan diri. Jadi oleh karena itu menurut saya ya kita nih ya faham yang selama ini yang menurut saya juga karena sudah aktif ulama rumah dia ya kenapa saya emang kita ndak neko-neko lah ya Quran dan Sunnah ya berdasarkan pemahaman yang ada dari apa yang bisa kita jangkau kita tadabburi dan kemudian kita coba amalkan kan sebetulnya itu. Dan memang kalau kita berlihat juga ini pahaman saya nih yang berbeda-beda itu kan hanya pada hal-hal yang furu'iyah Pak. Iya. Misalnya soal tadi, soal sholat, soal rukuknya, soal rakaatnya ada kita berbeda nih. Wah, zuhur itu 4 rakaat, waktunya itu mana kita berbeda. Wah, Fatihah itu wajib hukumnya. Cuma berbeda itu kadang-kadang kan ada soal wudu misalnya, mengatakan wudu. Tapi bahwa rukun wudu tidak ada bedanya. Sudah jelas itu Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu kan idza aratum antuk idza qumtum lis-shalah faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq, kemudian wamsahu rusukum wa arjulakum ilal ka'bain, itu jelas. Kemudian sunah-sunahnya. Lalu yang kita harus apakan itu yang mananya? Iya. Yang pokok-pokoknya sudah ada.
Mungkin dalam hal itu kita mungkin merujuk kepada ini. Penyempurnaan pakai sunnah-sunnah. Ini sunnah. Jadi artinya apa? Menurut saya, kok kemudian kita berbeda hanya sedikit, lalu kemudian kita harus Bermazhab. itu yang kalau saya. Tapi kalau yang lain itu kan juga kemerdekaannya masing-masing juga memilih ya. Tapi kalau saya ditanya kenapa saya lebih suka bermanhaj. Ya, misalnya Coba ini Buya, kalau perlu dibedakan ini Buya, pengertian tentang mazhab dan manhaj. ya seperti begini. Selama ini kan begini. Muhammadiyah ini kalau kita bicara salafi, Muhammadiyah salaf ini, tapi bermanhaj salaf, Iya. bukan bermadzhab salaf. Apa bedanya mazhab salaf dengan mazhab salaf? Kalau mazhab salaf itu mengikuti ulama-ulama salaf. Pendapat-pendapat ulama salaf. Kalau mazhab salaf itu mengikuti bagaimana ulama salaf dalam mengambil Beda ya? beda. Karena ulama salaf itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah ini bermanhaj salaf, artinya bermanhaj mengikuti Al-Quran dan Berarti Muhammadiyah ini lebih dahulu salafi dari iya, salafi yang lain. iya kan saya katakan sebetulnya Muhammadiyah ini kan belum ada salafi yang sekarang ini ya. Muhammadiyah kan udah salafi duluan itu sebetulnya. Iya, karena mengajak kembali kepada tadi. Karena Muhammadiyah itu bermanhaj salaf, bukan bermadzhab salaf. Bedanya itu aja Pak. Bermanhaj itu artinya kita punya sistem. Sistemnya apa? Ketika kita mengambil hukum, kita mendasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kan gitu. Sedangkan mazhab artinya mengambil pendapat-pendapat ulama-ulama salaf, menjadikan ulama salaf sebagai rujukan. Kalau kita enggak menjadikan ulama salaf sebagai contoh, sebagai referensi untuk bagaimana mereka mendapatkan hujah-hujah dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita boleh berbeda. Ya boleh berbeda. Ya siapa yang berbeda juga, karena ulama-ulama yang di kalangan ulama salaf sendiri, para sahabat sendiri kan juga dalam beberapa hal kan mereka berbeda juga. Ya ketika misalnya soal tarawih aja misalnya kan beda juga antara Kalau satu. misalnya sekarang ada warga kita Bu ya, warga Muhammadiyah yang membabi buta taklidnya, bagaimana itu Bu ya? Itu saya rasa sudah beda dengan prinsip Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini tidak boleh taklid kok babi buta. Sudah taklid babi buta lagi. Babi buta. Itu udah nggak benar itu. Ya taklid itu ada juga mengatakan orang yang menerima, artinya orang yang menerima secara tanpa berpikir ya. Tanpa ilmu. Ya. Tanpa ilmu itu namanya taklid. Tapi yang buta itu lebih hebat lagi. Nah, di Muhammadiyah ini juga tak tahu, karena di Muhammadiyah juga boleh. Ya, kemudian bagaimana itu kalau sampai terjadi caci maki terhadap kelompok lain misalnya dari Muhammadiyah? Oh, nggak boleh. Muhammadiyah nggak boleh menjelek-jelekkan apa. Jangankan sesama di Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah juga nggak boleh. Kita harus lebih menghargai. Ada orang menolak, kita juga hargai. Ada orang bermadzhab juga kita hargai. Jadi kita tidak boleh, karena bagaimanapun ya mungkin mereka tidak punya kesempatan ya mereka mengambil ya. Kalau diskusi boleh. Diskusi boleh. Jadi Ahsan. ya dengan ahsan wajar bila dia. Jadi kita ini seperti begini. Saya rasa ini kita nih tidak usah terlalu tidak usah terlalu ngoyo lah itu. Maksudnya ngoyo. Ya, soalnya ini Bu ya sering itu di grup-grup misalnya Bu ya, banyak saudara-saudara kita yang dari warga Muhammadiyah ini pada akhirnya tak bisa mengendalikan diri, terjadi caci maki gitu. Oh enggak, itu aja udah melanggar aturan Allah SWT. Nah, lagi ini sifatnya niru-niru Bu ya. Gimana ini Bu ya? Nah, jadi begini Pak. Jadi sebetulnya kita bicara masalah fikih, tapi yang kita langgar syariat. Apa? Fikihnya apa? Perbedaan-perbedaan pemahaman tentang satu hal dibesar-besarkan. Kemudian apa yang kita rusak? Persaudaraan. Perasaan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Kalau kita bermujalah itu ya ahsan, ya. Malah kalau kita lihat dalam surah apa itu, ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan, itu sebetulnya mengajak manusia. Orang dengan orang yang di luar Islam saja kita harus bermujalah dengan cara yang baik, apalagi kita. Ya, mungkin bagaimana misalnya sampai ada misalnya kalaupun mau dipanggil misalnya Ustadz Wahabi gitu ya. Lalu itu karena bencinya kepada Wahabi dipanggil
dipanggil Sutat Wahabi gimana? Oh nggak boleh, karena itu pun juga dilarang. Itu kan, bacalah surah apa itu lagi, surah Al-Hujurat itu kan, Hah? Apa itu namanya? Ya ayyuhalladzina la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum Ya. wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minha wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq al fusuq ba'dal iman faman lam yatub ika muzalimun. Orang yang tidak mau berhenti mencela sesama muslim, yang tidak mau berhenti mencaci maki muslim, itu orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena situ wa man lam yatub. Barang siapa yang tidak mau bertobat, tidak mau berhenti meninggalkan ya caci maki terhadap sesama muslim, ya itu malah kata Allah Taala faulaika zalimun, mereka zalim dan mereka yang dimaksud termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena akibat caci maki, akibat kita saling di antara kita dengan pada hal-hal yang Ini bagaimana sikap kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ini? Caranya untuk bisa tetap bersatu di atas perbedaan tadi. ya saya sebetulnya begini Pak, saya selalu membicarakan fikih ukhuwah itu Pak. Kita perlu tahu ukhuwah itu sesuatu yang sangat penting dan malah bahagian dari akhlak. Akhlak itu bagian dari akidah, ya kan? Bagian dari akidah. Jangan kemudian kita menganggap melakukan perbuatan yang memecah belah, yang merusak persaudaraan itu sesuatu yang ringan. Itu sesuatu yang sangat yang sangat besar dosanya itu. Malah kan sering kita sebutkan man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukim dara falyukim dhaifah falyukim khairan al yasmut malah la yu'minu ahadukum hatta yubayyi akhi ma yuhibbu li nafsihi. Dan itu semua kan menunjuk kepada persaudaraan. Ini kayaknya Buya tertuju kepada upaya untuk memecah belahkan bangsa itu Buya. Ya, nah itulah sebetulnya saya kan pernah mengatakan begini. Sebetulnya ini adalah strategi ya, katakanlah semacam ada grand design. Indonesia ini kuat karena umatnya umatnya bersatu, bangsanya bersatu. Kita ini mayoritas muslim. Ini tidak boleh dipungkiri. Ini adalah sesuatu yang sifatnya proporsionalnya seperti itu. Kita mayoritas muslim. Nah artinya apa? Logikanya ketika umat Islam itu terpecah belah, ketika umat Islam itu saling bertengkar dan ribut membicarakan hal-hal yang katakanlah yang yang tidak penting. Nah, ada sesuatu yang kita lupa. Bangsa kita yang lemah, dan ketika kita lemah, bangsa ini akan direbut oleh bangsa lain. Kita akan menjadi, dan itulah yang terjadi pada zaman Belanda itu. 350 tahun kita jajah Belanda, bukan karena kekuatan senjatanya, bukan kehebatannya, tapi adalah strategi yang mereka lakukan dalam memecah belah. Itu yang kemudian diulang lagi. Bagaimana buat bisa umat Islam ini tidak kuat dipecah belah? Apa cara memecah belahnya? Apa alatnya? Itu yang oleh Snap Qurannya itu dulu. Divide and impera. Divide artinya dibelah, impera imperium. Ya, imperium itu dikuasai, dibagi, dipecah, dikuasai. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa, umat Islam ini. Kita lupa ketika kita berpecah belah, ketika kita misalnya sedang sibuk, asyik membicarakan hal-hal yang katakanlah yang bukan tetek bengek, bukan ya. Hal yang ini boleh saja di kalangan kita, boleh kita anggap itu suatu hal yang karena itu menyangkut dengan. Tetapi jangan kemudian itu merusak ukhuwah kita. Maka itu di mana-mana saya sering mengulang itu prinsip fikih ukhuwah itu. Bersatul akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, ihsan dalam bermujadalah, kemudian fatonah dalam bersiasat. Kalau ada sekarang anjuran perintah misalnya Buya, ini kan sudah bikin kekacauan ya sebenarnya. Ada perintah, ada himbauan, ada kewajiban mengeluarkan hukum. Kalau salat di belakang Wahabi itu hukumnya haram. Gimana ini Buya? Ya, ini sebetulnya mengerikan juga ya. Ini fatwa-fatwa yang seperti itu sebenarnya kan ini perlu saya pikir juga yang boleh mengeluarkan fatwa untuk kepentingan umat Islam itu kan sebetulnya masih ulama. Kalau misalnya untuk mereka masing-masing itu urusan mereka, jangan kemudian jadikan itu fatwa yang umum.
Ya, sebetulnya kalau kita di Muhammadiyah ini sebetulnya kan sering juga orang Karena orang ini viral, Bu. Viralnya itu di mana-mana, akhirnya dia menebarkan pendapat seperti itu. Ya. Merasa banyak pendukung lalu mengeluarkan ucapan-ucapan yang kurang. Semestinya itu kan tidak perlu terjadi lah. Misalnya seperti kita juga pernah mendengar ada ulama tertentu juga ya, misalnya yang organisasinya atau misalnya itu tidak hanya sekedar organisasi tapi agama misalnya. Dan yang masuk surga cuman yang kelompok mereka saja. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sangat berlebihan ya. Wah, kita yakin kita masuk surga boleh. Kita yakin kita masuk surga boleh. Dan kita juga berusaha agar apa yang menjadi, tapi jangan menerakakan orang. dan kemudian mengklaim bahwa apa yang kita buat itu, so agama ini adalah agama Allah SWT. Jadi bukan ya kita lahir Muhammadiyah ini, kita juga tidak boleh. Muhammadiyah juga misalnya menyatakan bahwa model yang paling benar, tidak boleh. Pokoknya juga kalau tidak masuk Muhammadiyah masuk neraka. tidak boleh. Ya, kita ini kan Muhammadiyah ini kan juga makhluk juga ini. Ya kan dibuat oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ini kan saya sering mengatakan Muhammadiyah ini adalah merupakan wasilatun min wasailid dakwah. Muhammadiyah ini adalah salah satu wasilah untuk berdakwah. Maka kalau kita wasilah min wasailil ihya'i sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Makanya kita namakan Muhammad. Ini kalau kita baca di Buya Hamka ya itu Buya. Karena itu Buya Hamka menceritakan bahwa pejuang-pejuang di Indonesia umumnya itu Wahabi. Gimana nih Buya? Ya mungkin juga. Saya begini, bagaimanapun kalau kita lihat, misalnya nih, kembalinya trio-trio itu misalnya Haji Miskin, Haji Bebang, Haji Sumane, misalnya haji yang apa itu, yang pembaharu pertama itu kan orang-orang yang pembaharu itu kan mereka pulang Mekah itu kan semangat apa itu? Semangat Puritan itu yang kemudian menjadikan mereka apa, termasuk Imam Bojus itu kan orang-orang yang mendapat apa itu? Pak Natsir itu kan Wahabi. Ya artinya ya katakanlah mereka-mereka yang kembali dari saya belajar itu termasuk ya apa Musa Barabe, termasuk juga misalnya Dr. Haji Rasul, termasuk juga kalau di Padang itu misalnya yang mendirikan perguruan adab-adabiyah apa tuh. Itu adalah orang-orang yang kembali dari apa? Dari apa namanya? Dari Saudi Arabia, mereka belajar sana. Kemudian semangat apa itu yang mereka apa? Semangat untuk, karena bagaimanapun mereka punya keyakinan mereka. Ini mereka dibuat benci kepada tempat lahirnya Islam. Gimana nih Bu ya? Ya, ini kan salah satu di antara yang mereka lakukan itu misalnya apa? Mereka tidak saja misalnya sekarang ini tidak hanya Islamofobia, tapi juga misalnya Wahabi fobia, kemudian Arab fobia, macam-macam fobia. Itu semua. Tapi kan ini kan dunia ini kan sebetulnya sudah terlambat. Cuma saja kita terlambat. PBB aja sudah membuat tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia. Termasuk di dalamnya itu Wahabi fobia. Wahabi ya. Amerika juga sudah membuat undang-undang anti kepada Islamofobia. Itu Amerika bukan Islam padahal itu Bu ya. Dan di sini sebetulnya Menteri Agama sudah menyatakan juga akan mendukung. Kalau masih ada orang yang misalnya melakukan statement membuat ya yang bersifat anti kepada Islam, anti kepada bagian-bagian Islam, saya rasa ya sebaiknya kita ini kan kita ini Allah melihat kita, malu kita berpecah belah terus ini. Biar Allah nanti yang menyelesaikan perkara ini di akhirat. Inna rabbaka huwa yafsulu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Allah nanti yang akan menyelesaikan ya apa saja yang kita perselisihkan dunia ini. Kenapa kita harus misalnya nyari? Ya kalau kita tidak oke, kita hormati orang lain. Karena itu aja Pak. Kita hormati orang. Misalnya saya ada sependapat, saya banyak ada sependapat dengan Pak Zul ini. Tapi kita kan tidak pernah bertengkar kita. Iya dalam hal yang kita sepakat. Tapi dalam hal berbeda kita saling menghormati. Kenapa? Menghormati. Itulah yang barangkali yang kita maksudkan dengan toleransi itu. Kita tasamuh. Kalau istilah beda pendapat itu istilahnya adalah maknanya membenci itu. Oh enggak boleh.
kita ini sebetulnya begini, Pak. Saya sering mengatakan, kita ini jadi manusia ini, kita ini kan syukur ini, kita jadikan Allah ini sebagai manusia ini. Dan menjadi manusia ini harus siap berbeda kita. Kalau tidak siap berbeda, tidak usah jadi orang aja, tidak usah manusia. Jadi hitam, jadi hutan bisa. Ya, karena kita ini memang apa? Dijadikan Allah itu untuk apa? Untuk mau berbeda. Dari kecil kita sudah berbeda. Sudah ada keinginan untuk berbeda. Coba misalnya kita punya anak. Kita punya anak misalnya. Kita mau dia makan, dia nggak mau. Kecil-kecil anak ini kan sudah merdeka. Dia sudah ingin. Keinginannya juga berbeda-beda. Berbeda dengan kita. Kita mau ini, dia tidak mau. Kita suruh pakai baju ini. Oh enggak katanya. Dia pengen baju yang warnanya ini. Itu artinya apa? Artinya perbedaan itu harus dijaga. Alami ya. Alami dan harus dihormati. Dan itu kan artinya apa? Kita berarti orang yang anti perbedaan itu tidak alami. Tidak alami, sebetulnya dia tidak sadar bahwa dia manusia. Ya kita boleh berbeda. Kenapa misalnya? Yang penting kita itu ya, kalau sebagai Muslim kita rujuk kita Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran sudah bicara, Sunnah sudah bicara, dan kita harus ngikutin itu. Jangan mengikuti kemauan apa yang kita pikirkan. Nah itulah Al-Quran itu gunanya untuk diberikan. Bagaimana kalau kita ini yang menjalankan Al-Quran, menjalankan Sunnah misalnya, dituduh Wahabi? Ya, saya pikir kalau ada nuduh macam-macam aja lah. Nabi Muhammad juga tuduh gila juga. Tapi Wahabi Nabi Muhammad. Iya, artinya tidak begitu. Bukan tuduh tuh. Maksud saya, kalau hanya sekali tuduh tidak ada masalah. Ya dituduh apa aja kan kita boleh. Tapi mungkin itu Buya perkataannya Buya Hamka. Seandainya yang dimaksud Wahabi itu adalah orang yang menjalankan Quran dan Sunnah, saya adalah Wahabi. Saya adalah Wahabi. Iya saya gitu juga. Artinya begini Pak. Sebenarnya menurut saya itu apa ya? Malah saya berpikir sedikit begini. Wahabi itu kan nama Tuhan ya. Iya. Sifat Tuhan ya. Al-Wahhab. Yang memberikan karunia. Gitu. Iya Al-Wahhab yang memberi kan, yang bersifat memberi karunia kan gitu. Artinya nama Wahabi itu kan diambil dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapaknya ini bukan Wahhab, Abdul Wahhab. Ketika nama Tuhan dijadikan satu gelar, satu julukan kepada satu kelompok tertentu dengan konotasi negatif, saya agak khawatir saya. Kok kita menistakan nama Tuhan? Ini kan nama Tuhan ini. Al-Wahhab itu kan sifat Tuhan. Ada dalam Al-Quran kan Al-Wahhab kan? Iya. Innaka antal Wahhab. Kok dia kan Wahabi? Sebetulnya kita gembira Pak. Kalau saya dikatakan Wahabi berarti saya dituduh orang yang mewarisi atau mengamalkan sifat-sifat Tuhan suka memberi. Kan bagus Bu ya. Bagus itu. Nah, jadi kalau ada kita Wahabi itu Pak, alhamdulillah saja. Kenapa? Karena itu sifat Tuhan. Cuman orang yang malah menjadikan itu berkonotasi negatif, mengasosiasikan itu yang apa yang barangkali kita takutnya begini, apa sih yang ditakuti dengan kata Wahabi padahal maknanya bagus gitu. Bagus itu. Menurut saya bagus saja itu. Bagus saja. Jadi artinya tapi ya artinya begini Pak, memang kita kadang-kadang begini, kita juga harus punya apa juga. Kenapa ini timbul? Sebetulnya sejak Muhammadiyah dari dulu kan Muhammadiyah itu sudah dikenal Wahabi juga, dituduh Wahabi juga. Malah ada satu kemudian tertentu bilang sama saya, musuh kita dua katanya, satu TNI, satu Wahabi gitu. Itu di apa dulu. Tapi sekarang nggak gitu lagi kan. Nah, jadi menurut saya ini memang kita juga harus kita harus tenggang rasa juga. Jangan kemudian kita ya sesuai dengan akhlaknya Rasulullah lah. Akhlak Rasulullah itu kan berdakwah itu dengan akhlak yang baik. Rasulullah itu pernah dilempari segala macam, tapi Rasulullah nggak pernah apa-apa orang. Nah, kita berdakwah yang qaulal layyina, yang santun. Jangan kemudian jangan dengan apa ya lagi ngoceh gitu. Ngoceh artinya kan ya kalau saya bercanda bilang ceramah itu ya ramah gitu. Ceramah namanya ceramah. Kalau saya marah baru marah-marah gitu. Ya tausiah itu kan tausiah bil haq, tausiah bil sabri, tausiah bil marhamah ya. Jadi kita ini bertausiah itu harus yang ramah,
Ya pokoknya kan pada saatnya kita punya komunitas yang banyak, ya mungkin perlu juga sedikit marah gitu. ya artinya kita cuman barangkali begini, kalau Rasulullah SAW itu pernah diriwayatkan ketika beliau khutbah itu mata beliau merah, suaranya lantang. Kenapa harus begitu kalau khutbah? So kalau nggak begitu orang tidur semua. Ya, kalau khutbah kemudian bikin lawak kan bagus. Kan bagus, nanti orang ketawa-ketawa. Kami suruh diam. Atau yang kedua dengan suara yang lembek misalnya kan. Kan Ya tuh. apalagi ketika Rasulullah itu belum ada speaker kan, belum ada orang beramai, speaker tidak ada ya. Rasul suaranya lantang biar orang dengar. Pakai sound system sedikit udah nyaring. Saya hari ini Pak, saya pernah sampaikan di satu masjid. Karena menurut saya 80% sekarang di jamaah hari Jumat itu tidur Pak. Iya. Apalagi masjidnya pakai AC. Itu malah kadang-kadang dari kantor ke masjid itu sekalian istirahat gitu. Dia bangun-bangun nanti ketika muadzin sudah iqamah. Maka saya pernah mengatakan di beberapa masjid itu Jumat ini beda dengan zuhur. Jumat itu bagaikan dua sisi mata uang saya bilang. Kalau salah satu sisinya mata uangnya tidak ada gambarnya, tidak laku saya bilang. Contoh saya bilang, ada orang yang pergi ke Jumat cuma mendengarkan khutbah, habis khutbah dia pulang, Jumatnya nggak sah saya bilang. Sebaliknya begitu, ada orang yang ke Jumat cuma pergi sholat, ketika khatib berkhutbah dia tidur, maka sunatnya juga tidak sah saya bilang. Baru orang berdiri itu ice breaking seperti itu Pak. Sebetulnya harus dijelaskan itu. Inilah bedanya Jumat dengan zuhur. Kalau orang nggak pernah dengar khutbah. Itu lagi Buya yang paling banyak salah ini dalam tadi kalau bukan salah ya ketidaktahuan barangkali Buya. Itu Jumat khotib biasanya kalau khutbah itu panjang, sholatnya pendek. Iya itu yang sebetulnya saya pernah dengar. Tapi nanti Pak Zul carilah. Kata Rasulullah itu salah satu tandanya orang yang faham dengan agama itu adalah khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Artinya maksudnya itu lebih panjang dari khutbahnya. Lebih panjang dari khutbahnya. Misalnya paling tidak dia baca, cobalah kalau kita baca riwayat itu Rasulullah kan baca surah Al-A'la sama surah Al-Ghasyiyah ya. Surat Jumat dengan surat Munafikun, surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Nah, artinya baca juga Rasulullah itu surat Al-Kahfi. Artinya kan begini, artinya mungkin kalau kita hitung sekarang mungkin 5-10 menit gitu. Khutbahnya. Artinya kita ini taruhlah kan Rasulullah itu kan apa yang dia sampaikan itu hadis semua. Bisa sholatnya 20 menit. Ya kalau misalnya kita ini misalnya katakanlah khutbah kita 10-15 menit. Sekarang ini khutbahnya 1 jam, sholatnya 2 menit. 2 menit. Ini yang giliran khutbahnya panjang, ayatnya cuman surah Ikhlas sama surah An-Nas gitu kan. Nah ini, jadi sebetulnya begini menurut saya, artinya dalam hal-hal begitu kita sama muslim, kita tetap menjaga ukhuwah kita lah. Artinya perbedaan-perbedaan antara kita ini nggak boleh menjadi alasan kita untuk saling membenci dan saling memusuhi. Buat apa kita saling membenci Pak? Yang masukkan ke surga nanti. Kalau saya punya berbeda Buya, justru dijadikan teman dialog gitu. Dialog. Hati-hati begini. Saya lebih suka teman yang berbeda. Dialognya lebih hidup. Coba kalau kita misalnya satu jeruk makan jeruk kan. Diam aja. Coba kalau kita berbeda, bisa kita misalnya boleh kita ini dalilnya kita akan tambah wawasan. Gitu juga saya melihat Pak. Misalnya ketika kita menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan para ulama tentang masalah akidah, masalah kalau bagi saya Pak, siapa yang mau misalnya bisa mengatakan yang tidak mengakui kehebatannya Asy'ari, Abu Sa'id Asy'ari itu, Asy'ariyah itu, Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, Al-Maturidiyah itu siapa yang Al-Maturidi? Siapa yang tidak mengakui kehebatannya? Yang lahir pada tahun 200 Hijriah itu, abad kedua ya. Kemudian siapa pula yang tidak mengakui kehebatannya Ibnu Taimiyah? Ya, orang yang luar biasa itu. Bagi saya ya, perbedaan-perbedaannya dalam memahami dan pendekatan soal akidah itu sesuatu yang menurut saya harus menjadi khazanah kita, menjadi wawasan kita, menjadi pengetahuan kita. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan para ulama dulu itu berkembang ilmu pengetahuan. Banyak model-model pendekatan dan kita harus mensyukuri itu. Begitu juga dari kalau dalam soal fikih misalnya,
itu ada Imam Malik, itu memperluas wawasan kita, cakra kita, khazanah Islam, dan situlah keluasan Islam. Dari pendapat-pendapat itu lahirlah buku-buku yang mungkin jutaan jilid buku yang lahir dari berbagai ya diskusi dan segala macamnya itu. Selisihan itu yang ada. Jadi artinya apa? Ini yang saya lihat sebagai sebuah hal yang harus kita sikapi. Apalagi kita, Pak. Kita ini ilmu kita tidak sekukunya mereka itu. Kok kita Kemudian dengan arogan, dengan sombong kita mengatakan, wah itu orang bodoh. Waduh, kita ini apalah gitu. Nanti bertemu kita di akhirat, nanti malu kita. Iya, saya kan begini, Bu. Tadi seperti yang dikatakan tuh, Bu ya. Itu seorang Syekh Albani, ya. Bagaimanapun kita bangga karena banyak sekali itu kitab-kitabnya, seluruh kitab hadis itu dijelaskan dari sisi ilmu hadis yang tidak terjadi di zaman sekarang itu. Lalu ada orang yang merendahkan beliau. Iya. Harusnya kalau memang misalnya ada di dalam kitabnya itu kelemahan, menurut saya perlu dibuat bantahan. Kalau kita memang berilmu bagus ya. Kalau dia ilmunya dibantah dengan ilmu. Ya, malah ini ada anjuran, Bu ya. Suruh buang ke sampah. Ini gimana ini, Bu ya? Itu ada di Quran juga, dosa dong. Iya, itu deh. Buku-bukunya itu ada Qurannya, ada hadisnya, suruh buang ke sampah. Semua hadis yang dari Syekh Albani suruh bakar gitu. Masya Allah. Nah itu, Bu ya. Jadi dasar apa pemikiran-pemikiran seperti itu yang terjadi di masyarakat, Bu ya. Yang seharusnya Indonesia itu makin maju kan. Kita tahu sendiri Bung Karno luar biasa terhadap Wahabi gitu ya. Jenderal Sudirman luar biasa terhadap Wahabi itu. Positif semua. Tiba-tiba generasi kita sekarang ini itu ada yang sangat anti, paranoidnya luar biasa gitu, Bu ya. Bagaimana ini cara menyembuhkan penyakit paranoid yang terjadi di tengah-tengah umat Islam ini? Atau tadi itu dikatakan Wahabi fobia tidak ada lagi di Indonesia. Gimana caranya, Bu ya itu? Bu ya? Ya mungkin barangkali dialog-dialog ya. Jadi para tokoh, ya, teman-teman para pemimpin ya, dari berbagai kelompok lah ya, itu harus betul-betul mengajak para pengikutnya menyadarkan bahwa kita ini memang harus bersatu. Kita ini Allah SWT mengajak kita. Coba kita misalnya katakanlah dalam surah surah Al-Imran ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguh dari Allah, jami'ah itu kan berjamaah, bersama-sama, dan jangan berpecah belah. Kemudian ayat 104-nya wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu. Nah, dalam surah Asy-Syura ada lagi misalnya an aqimuddin wa la tafarraqu. Jadi kita ini diingatkan Allah supaya kita ini tidak boleh berpecah belah. Malah dalam surah Al-Imran itu Allah katakan gitu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbatum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Allah SWT itu mengatakan orang yang terjebak dengan perbuatan itu dianugerahkan Allah SWT kepada orang yang berada di tepi jurang neraka. Jadi kita ini kalau kita bertegak terus, kita berada di tepi jurang neraka. Kalau tepi jurang sebentar lagi kita masuk neraka. Tapi Allah mengatakan fa'anqadhakum minha. Allah lepaskan dengan apa? Karena fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Dengan Islam itu dia bersaudara. Dengan bersaudara dengan Islam itu nanti dia akan bebas daripada api neraka. Ya udah, karena kalau kita berpecah terus, ya kita bisa masuk neraka semua ini. Ya udah, karena itu mari ya saya dan kita semua mengharapkan, mari kita ya jangan jangan asobia, jangan kita menjadi apa yang Allah katakan kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan setiap kelompok itu berbangga dengan apa yang mereka miliki, dan itu salah satu tanda dari kemusyrikan. Ya, menjadikan asobia, menganggap bahwa kita yang paling hebat, organisasi kita, kelompok kita yang paling benar, dan yang lain itu termasuk itu kullu hizbin bima ladayhim. Kalau itu kata Allah SWT surah apa tuh? Surah Al-Kahfi ya, surah apa itu? Kata Allah itu orang yang yang mereka itu adalah bagian dari orang musyrik, ya. Kemusyrikan itu, ya.
Jadi menurut saya ini yang barangkali perlu kita terus ingatkan kepada umat kita ini, jangan kemudian ya kita malah menjadi menjadi orang yang menurut Allah ya. Nah, ini dia Pak. Ini surah apa? Surah Ar-Rum Pak. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ayat sebelumnya itu munibina ilaih wa taquhu aqimus salawat wa la takunu minal musyrikin. Nah, jangan kamu ya termasuk orang-orang musyrik. Siapa musyrik? Minal ladzina farraqu. Ya, di antaranya orang-orang yang berpecah belah dalam soal agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka menjadi berkelompok kan gitu. Bersia-sia. Kullu hizbin, setiap kelompok itu bima mereka berbangga dengan inilah yang Allah maksudkan. Ya. Nah, kalau itu berarti kita sudah tanah kemusyrikan. Jadi berbangga dengan apa yang kita miliki, berbangga dengan organisasi kita, dengan hizbiyah kita, itu termasuk kepada ya kemusyrikan. Jadi kita jangan bicara akidah, bicara ini tauhid, ini segala macam, tapi sementara kita pelaku musyrik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadikan asobiah itu. Ta'assub jahiliyah itu. Ta'assub jahiliyah itu menganggap bahwa kita lah yang paling benar, orang lain salah gitu. Ya. Jadi ini Pak, ini barangkali ya mungkin menurut saya terlepas dari soal Wahabi segala macam itu, mari kita tidak perlu ada itu. Sebetulnya embel-embel itu kan tidak ada. Islam itu kan hanya satu. 4 kali Allah SWT Islam dalam Al-Quran itu kan tidak ada Islam Syiah, Islam ini, Islam itu kan Islam itu hanya satu. Islam itu. Kalau sudah ada bentuknya itu nggak bagus ya. Ya, kan Allah mengatakan inna dina adalah Islam, kayak itu. Kemudian wa man al-wiman ta'ala man kutila tahta royatin immayatin yad'u asobiyah au yansuru asobiyah fakitlatun jahiliyah. Ya. Jadi kalau dia itu menolong karena golongan semata gitu, atau menyeru kepada golongannya, itu matinya adalah mati jahiliyah. Gitu. Artinya di bawah bendera fanatisme buta. Itu ya. Jadi sini kan betul. Tsumma dzakara hatal musyrikin man hajanan ya. Laha wa makbahan laha faqala. Jadi ini menyebutkan tentang keadaan orang musyrik yang manhajnya dan kejelekannya ya. Apa kejelekannya? Minal ladzina faraqu dinahum, mereka itu berpecah belah agama mereka, ma'anad-din pada agama itu wahid. Wa ikhlas ibadah lillah wahda wa walal musyrikun faraqu. Orang-orang musyrik itu memecah belahnya. Nah, sesungguhnya agama ini kan satu, Pak. Dia kata dalam As-Sa'di mengatakan agama itu satu. Ikhlas al-ibadah lillah wahdah. Wahaulal musyrikun, orang-orang musyrik itu apa kerjanya? Farraquhu. Mereka membuat firqah-firqah, memecah belahnya. Minhum, di antara mereka itu mayabudul awthan wa asnam. Ya. Kemudian mayabudul syams wal qamar, itu yang lama-lama kan. Wa mayabudul awliya wa salihin minhum. Dan di antara ada orang yang menyembah ya para pemimpin orang-orang saleh mereka Yahudi dan begitu aja antara Nasara. Nah, aulia menyembah itu kan itu. Kalau kata orang Arab itu kan man ahabba syai' fa abduh. Kalau orang sudah sampai mencintai suatu itu sampai kepada cinta yang berlebihan, dia akan menjadi budaknya kan gitu. Jadi man ahabba syai' fa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan bisa berpotensi jadi itu. Kalau misalnya tadi yang kita ceritakan tadi, taklid yang berlebihan, misalnya taklid buta, fanatisme terhadap orang sehingga menyebabkan orang itu sampai bergudu dan malah menjadikan tokoh atau pemimpin mereka itu lebih hebat dari Nabi dan malah lebih hebat daripada malaikat. Dan kalau malah para wali mereka tu sudah sampai ke dasar lautan kalau Nabi itu cuma berenang di tepi. Kalau itu kan sudah kesombongan. Kalau
Dan kalau sudah Kemusyrikan yang luar biasa itu. luar biasa. Nah, sekarang pesan-pesannya Bu ya, pesan-pesannya. Ya, pesan-pesan saya begitu, Pak. Jadi barangkali begini, saya ajak teman-teman yang mari kita menghentikanlah misalnya hujatan-hujatan kepada siapapun, kelompok manapun, sesama kita muslim, dan kita harus yakini dan harus kita bahwa kita sama muslim ini bersaudara, dan ingatkan, dan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa'asbihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu bersaudara, dan kita wajib untuk menghubungkan silaturahim, mendamaikan saudara kita yang terancam putus hubungannya, dan bertawakal kepada Allah, dan Allah akan mendatangkan rahmat. Artinya apa? Membina persaudaraan itu adalah bahagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Ya, jadi artinya apa? Kita tinggalkanlah segala bentuk yang katakanlah caci maki, ketakutan dan segala macam, dan semua ini kita adalah muslim, dan yang akan menilai amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada klaim kebenaran kita yang paling benar dalam soal-soal yang menyangkut ijtihad. Kebenaran itu hanya pada tangan Allah SWT. Al-haqqu mir rabbik, ya. Jadi kalau kebenaran itu adalah Al-Quran, itu adalah sesuatu yang kebenaran yang harus kita terima. Tetapi penafsir pada bagian-bagian tertentu itu ada yang yang sifatnya ihtimaliyat, ada yang sifatnya itu interpretable, dan itu dalam perbedaan-perbedaan itu menurut saya itulah merupakan khazanah yang biasa dan merupakan kekayaan, dan itulah keluasan ilmu Allah SWT yang tidak bisa Al-Quran itu ditafsirkan oleh satu orang. Al-Quran itu harus ditafsir oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang pemikiran, kompetensinya, dan itu kemudian akan membuka cakrawala Al-Quran yang semakin banyak orang memaham Al-Quran. Ya mungkin Al-Quran tidak bisa dibaca orang fikih saja, karena di Al-Quran itu ada kesehatan, ada pertanian, ada politik, ada macam-macam, dan semua orang harus bersama-sama untuk mentadaburi Al-Quran. Pertanian, ya. Bagaimana kita Al-Quran tidak ada satu orang yang bisa menjelaskan Al-Quran, apalagi semuanya dengan satu perspektif saja. Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat syamilah itu ada kulli awal bashar. Sebenarnya Islam itu adalah meliputi segala urusan kehidupan. Maka Al-Quran bicara tentang segala sesuatu. Sehingga ditiru oleh orang-orang itu istilah maktabah syamilah. Maktabah syamilah. Jadi oleh karena itu Islam itu syumul, Al-Quran itu syumul juga. Oleh karena itu Al-Quran, hadis, surah itu harus dijelaskan, dan barangkali dalam hal tentu kita bisa berbeda. Mari kita tasamuh dalam perbedaan. Kita ini dhaif, kita ini lemah, ilmu kita ini kita tidak bisa mengatakan fawqa alim di atas kita yang berilmu ada orang yang berilmu, apalagi kita yang mutakhir ini. Jangan kita mencaci, mencela ulama-ulama besar. Mereka lah orang yang telah mewariskan ilmu, telah menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi kalau mereka guru, kalau mereka berbeda pendapat, mari kita ambil pendapat yang menurut kita benar, dan jangan kita mencela ulama-ulama yang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat guru kita. Mereka semua telah berjasa untuk memberikan dan mewariskan, untuk meneruskan ilmu itu kepada generasi-generasi berikutnya. Saya rasa itu Pak yang barangkali. Demikianlah perbincangan kami dengan Buya Risman, yang tentu saja banyak sekali kesimpulan dan perlu disimpulkan sendiri masing-masing, karena tentu saja bisa memberikan manfaat guna kepada kita dan menjadi pelajaran, sehingga kita bisa berpijak pada jalan yang seharusnya kita jalani, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat jauh dari segala perselisihan dan pertentangan. Mudah-mudahan kita seluruhnya yang mengikuti bisa mendapatkan manfaat guna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.